Silakan Pak, diperkenalkan Pak. Anda siapa Halo, namanya Pak? halo, saya Kamal alias Udin, owner dari Pana Footwear. Salah satu owner dari Pana Footwear karena Pana ownernya ada 5 orang. Terus ya udah itu aja sih kalau saya mah. Oke, jadi Kamal nih job desk-nya adalah sebagai marketing dan bagian propaganda dari Pana. Berarti harusnya Maneh bisa jelasin nih, Pana tuh apa sih? Konsep brandnya tuh gimana sih? Apa yang bedain nama Ini sneakers lain sama Kompas gitu? sama Ventela apa bedanya? Ah ya. Nah, gini awalnya mah. Dulu 2019 kan lagi ngetren sepatu vulkanis. 2019 pertengahan tuh. Nah kan orang tuh punya brand sebenarnya, yang nggak usah disebut lah. Okay. Tapi brand orang tuh karena bukan brand sepatu nggak bisa jual sepatu dengan lancar. Nah buatlah brand sepatu. Panjang singkat cerita udah ketemu teman lah 4 orang. Akhirnya terakhir ketemu sama Hamam. Baru berlima terbentuklah Pana. Nah awalnya mah kita tuh emang niatnya bikin sepatu vulkanis 2019. Dari Juli tuh. Juli, Agustus, September, Oktober, November tuh gagal rilis. November 2019 gagal rilis. Gagal rilis produknya karena bagian pabriknya resign. Yang megang Pana tuh resign. Pindah pabrik lah. Ngaco November. Anjing, harus ngapain? Desember vulkanis tuh trennya udah turun. Semua udah vulkanis lah. Terus apa bedanya kan? Nah akhirnya kepikiran lah, kenapa nggak bikin sepatu yang keren lah kasarnya. Dilihat juga beda dari yang lain. Tapi tetap sesuai lah sama pasarnya yang di sini. Jadi pakai Foxing. Tipe sepatu itu Foxing. Foxing teh kayak Vans, di pinggirnya ada karet gitu lah. Oke. Tetap Foxing. Nah, akhirnya kan Hamam basicnya tuh desainer sepatu profesional. Hamam ini owner yang satu lagi ya? Owner satu lagi yang megang desain. Nah, Hamam kan emang aslinya orang desainer sepatu. Dia nggak mau dong bikin sepatu ecek-ecek. Makanya dia ditambah juga dia biasa ngedesain sepatu running sama futsal. Ya udah, konsep Hamam yang biasa digambar gabungin sama Foxingnya Vans lah kasarnya gitu. Yang udah biasa di sini. Jadilah Pana. Nah, produk Pana pertama tuh idenya itu dulu, satu dulu. Jadi bikin yang udah ada di pasar, diterima pasar, tapi uppernya si badannya tuh keren lah gitu. Eta awalnya mah konsep Pana harus gimana. Nah gitu. Yang itu tuh nama produknya si Pana Senua itu. Pana Senua. Kalau pas di vulkanis tuh kita pingin bedanya. Pernah kepikiran tuh sih? Sepatunya tuh mirip Converse, mirip Kompas lah, tapi bisa diinjak. Apanya yang diinjak? Si belakangnya. Oh, belakangnya. Si heel-nya tuh bisa diinjak, nggak akan rusak. Konsep awalnya berarti Maneh bikin slope atau mah lain sneakers? Tapi kan kalau slope mah nggak ada belakangnya. Oh iya. Ini mah ada. Ini mah ada, cuman bisa diinjak. Kalau misalnya malas injak nggak apa-apa, bisa, kuat. Soalnya di desainnya juga beda. Oh, itu awalnya mah pas di tahun lalu malah lebih sulit. Tahun lalu lebih sulit direalisasikan. Jadi. Oh jadi, cuman nggak di pabrik. Jadi nggak dirilis, nggak dijual. Karena produksinya kehambat. Jadi ya udah ganti konsep. Hanya gimana caranya bikin sepatu yang beda, tapi tetap bisa diterima pasar. Tapi orang tuh tahu ini tuh beda. Tapi orang tuh masih mikir ini tuh masih mirip kok sama yang ini. Nah gitulah. Akhirnya mah sepatu teh meskipun gimana juga pasti bisa di-trace lah. Ini inspirasinya dari mana? Ya, gitu. Jadi mau gimana pun ya, kalau dimirip-miripin ya semua juga bakal jatuhnya ya mirip. Walaupun sih misalkan brand yang udah terkenal juga, oh ini sebenarnya dulunya ngambil basic desainnya dari sepatu apa yang udah lebih dulu dari
udah dulu berdiri dari sebelum brandnya. Nah ini kalau Pana ada pengelompokannya nggak sih di dalam sneakers misalkan sneakers yang streetwear. Kalau di baju kan ada streetwear, ada casual look gitu kan. Nah ini kalau si Pana mengelompokkan produknya sendiri tuh ke dalam segmen yang kayak gimana sih? Nah ini juga jadi PR sih buat kita karena Pana juga masih istilahnya tadinya saya sama Hamam tuh akhirnya jadi mikir Pana tuh brand yang hybrid. Nih ini Pana Senua bentuk kayak gini ya. Soalnya jelas-jelas soul skate. Oke. Tapi orang-orang tuh nanya, ini bisa dipakai futsal? Ya enggak sih sebenarnya mah. Tapi karena uppernya beda lah sama sepatu yang skate. Disangkanya sepatu futsal. Terus masalah mirip-mirip juga Pana akhirnya meskipun ini kelihatan beda sama yang lain, toh akhirnya mah pasti akhirnya dimirip-miripin juga. Tapi yang mirip-miripin teh akhirnya mah gimana pengalaman si orangnya. Kayak misal, ini kan Pana ada di toko sepatu futsal. Dijual juga di sepatu futsal. Di Rise Sport. Orang-orang customer Rise Sport, customer Top Sport tuh bilang Pana itu mirip Ex Munich, sepatu futsal dari Barcelona lah. Tapi kalau di customer Rupaka, customer Neighborhood bilangnya Pana itu mirip Asics. Jadi seorang orang tuh nyebut ini mirip ini tuh cuman karena ya pengetahuan dia cuma sampai situ. Dia cuma tahu sampai situ. Tapi kan berarti ini tuh dua segmen market yang berbeda ya. Maksudnya yang satu di tempat sepatu futsal, yang satu di tempat ibaratnya yang dagang sepatu brand lokal. Sehari-hari lah, brand lokal kan. Oke lah, udah ngerti lah customer kita tuh nggak secerdas itu kok, maksudnya nggak sejauh itu pengetahuan sepatu. Pasti akhirnya pengalaman pribadi sih. Seringnya lihat yang mana akhirnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Mane ngejual sepatunya di tempat sepatu futsal? Kan sepatu sehari-hari daily wear. Jadi gini nih, si pasar tempat dagangnya Pana tuh kebagi 3 jenis. Dikelompokkan menjadi 3 ya. Satu toko sepatu brand lokal khusus. Di mana aja tuh? Contohnya tuh Rupaka Store di Banjarmasin, Neighborhood di Surabaya, Gudang Warrior di Bandung. Nah itu satu segmen tuh. Segmen kedua toko sepatu olahraga, Rise Sport Jogja, terus Top Score Depok, Freak Football Bekasi. Nah segmen 2. Segmen 3 di distro Concept Store. Contohnya kayak di Guzel, Bogor, sama Worsix, Jogja. Itu tuh mereka nggak dagang sepatu. Worsix, Guzel tuh distro emang nggak dagang sepatu, ya dagang baju, dagang. Tapi Pana masuk. Nah, jadi sepatunya cuma satu Pana doang. Yang di Guzel ya. Worsix mah kalau nggak salah ada Dr. Marten, Dogmart. Kalau nggak salah ada Dogmart sama Vans. Nah, 3 toko ini teh beda ininya kan? Iya beda banget. Segmen pasarnya beda semua. Karena nggak bisa lah ngerangkul semua segmen, mah nggak mungkin sebenarnya mah. Pana itu nyesuaiin sama tokonya dulu. Karena saingannya di toko tuh beda-beda. Di distro mah emang nggak ada saingan lah. Karena yang dagangnya Pana aja. Nah misalnya di Gudang Warrior, saingannya sama Ventela. Nggak apa-apa lah nyebut brand ya. Ya nggak apa-apa. Nah di Gudang Warrior tuh saingannya sama Ventela. Pana tuh kalahnya karena harganya lebih mahal daripada Ventela. Ventela tuh 2,5. Ini Pana berapa? Sekarang ada yang sih. Pana tuh 375 harga retail yang disarankannya. Itu di Gudang Warrior. Kalau di Rupaka paling dekat tuh harganya range sama Homeskin. Yang bentuknya beda sama Ventela. Bentuknya beda sama Pana, tapi harganya mepet. Nah, di Rise Sport sama Freak Football sama di Top Score ini berarti sama Ortus yang segmen apa toko olahraga ya kan? Toko olahraga itu saingannya sama Eagle Spek Ortus Egg kan beda-beda ya. Nah makanya kita juga strateginya nggak cuma satu, di tiap toko kita punya strategi. Nah, orang potong dikit nih. Justru biasanya ya, misalkan ada satu brand nih mau nargetin ke 3 segmen market yang beda kayak gini lah, ibaratnya satu yang sepatu lokal daily wear, satu lagi yang pecinta
anak-anaknya gimana ya, ibaratnya segmen market yang sporty gitu kan, yang sukanya sama sport. Sama satu lagi nih yang segmen ketiga ini kan sebenarnya yang paling beda sendiri kan, karena tujuan orang beli ke sana tuh pasti bukan beli sepatu karena beli baju kan, cuma karena lihat sepatu jadi belinya sepatu. Nah biasanya kalau brand lain tuh, brand yang udah yang umumnya, misalkan melihat 3 segmen market berbeda ini, mereka tuh pasti bikinnya jadi 3 kelompok produk. Nah, bedanya sama Pana, ini satu tipe yang si Senua ini dijejelin ke semua marketnya. Nah, 3 segmen ini semua. Nah, tapi dampaknya gimana? Maksudnya respon dari customer-nya gimana? Yang paling bagus yang di mana, yang paling jelek di mana? Semuanya bagus sih responnya mah. Jadi nilai plusnya tuh waktu direndengin sama yang lain kelihatan beda banget si Pana ini tuh. Direndengin sama Ventela kan jauh bentuknya. Jadi mencolok di Gudang Warrior tuh. Di Neighborhood direndengin sama yang lain kanvas, sweat. Ini tiba-tiba ada yang gambar diamond di bagian frame-nya tuh di depan tuh. Di bagian depannya. Beda sendiri lah, kelihatan beda sendiri. Nah, kan sekarang tuh sebenarnya orang-orang pingin yang beda sebenarnya tuh. Tapi mereka juga nggak mau, apa istilahnya ya? Pingin beda tapi pingin kelihatan keren lah, tetap keren lah. Nah, Pana tuh tujuannya itu. Kita tuh mau bikin sepatu yang beda, tapi tetap kelihatan keren. Menarik banget, Din. Maksudnya kayak misalkan orang datang ke yang Gudang Warrior. Orang kan misalkan asalnya mau lihatnya si Ventela gitu kan. Harganya kan yang lebih murah dari mana. Betul. Lihat Ventela, tiba-tiba ada ibaratnya di antara sekumpulan Ventela ini ada yang satu yang lebih eksklusif dari segi, bener gak sih, lebih eksklusif dari segi bahan sama dari segi harganya juga ibaratnya kan. Nah orang yang mungkin asalnya dari yang kesana untuk beli Ventela malah jadi dapat awareness-nya brand mana, karena brand mana ini si Pana beda sendiri di tokonya gitu kan. Betul. Tujuannya itu. Tapi produknya sama semua mana? Produknya sama semua. Cuman basic desainnya tetap, jadi ibaratnya authentic desainnya ada. Nah, tinggal mainnya di varian kombinasi warnanya. Kalau sepatu memang gitu sih, satu yang dikuatin tuh basic desainnya dulu, awareness-nya didapat, orang udah mengenal, udah tahu, oh ini modelnya Pana, oh ini modelnya Ventela, baru mereka tuh bakal mau untuk beli. Jadi orang tuh kalau zaman sekarang market nggak bisa langsung, oh ini Pana, padahal baru tahu tiba-tiba beli, nggak mungkin kayak gitu, pasti nggak mungkin dulu sekali 2 kali, oh Pana, akhirnya bisa ngerekomendasiin ke orang lain atau langsung beli. Nah itulah keunggulannya dari diferensiasi produk. Iya. Kalau berbeda sama yang lain itu keuntungannya. Kalau produk mana sepatu kanvas yang biasa terus direndingin di Gudang Warrior bareng Ventela, harganya lebih mahal mana, udah pasti kalah. Orang lain pasti belinya Ventela. Beli Ventela. Pastilah. Aing sendiri aja pinginnya Ventela kok, kalau misalnya sepatu kanvas itu Ventela. Shout out to Ventela. PT Sri mantap. Nah nih, tadi mana sebutin nih Din, ada salah satu segmen market yang coba targetkan dari Pana tuh adalah komunitas lokal brand sama ibaratnya yang pecinta-pecinta sepatu lokal, bener kan? Makanya mana tadi di yang ada Gudang Udo dan lain-lain lah. Iya. Nah ini kan lagi rame tuh, memang mana juga bikinnya kan pas lagi rame sneakers lokal dan bikin lah gitu. Betul. Nah ini responnya dari para pecinta lokal brand gimana Din? Karena kan ini orang-orangnya sensitif ya Din. Betul. Itu gimana tuh pas awal rilis dan sampai sekarang gimana responnya? Awal rilis bagus sih. Kan kalau di IG bisnis kelihatan kan pengunjung waktu pertama kali launching tuh sebelum produk ada ya, baru nama Pana doang. Belum ada produknya. Itu tuh udah 5.000. Nah, produk yang bikin gede apa? Masa cuma nggak tahu. Belum ada produk belum ada. Cuman aktif di IG Pana dah. Kita hadir guys, Pana dah. Oh, tapi mana pakai bantuan media-media gitu nggak? Nah, pas udah ada produk, baru minta up dulu ke media brand lokal madness.
sama Lokalina. Awareness itu, Lokalina. Minta di up, awareness dapat, produk ada. Nah hari pertama launching tuh laku 2. Dari berapa piece yang diproduksi? Kita tuh bikin cuma 50 apa? Produksi pertama tuh 50 ya. Laku 2 cuma di 2. hari pertama. Nah sedih dong harusnya. Harusnya sedih. Enggak, kita enggak. Sisa stoknya langsung dilempar ke toko. Ambil toko. Jadi dibeli putus. Sejenis gitulah. Akhirnya mah kita Habis pengalaman berarti? jualan sendiri itu cuma 3 pasang 4 pasang lah. Sisanya diambil toko. Dari bulan Januari sampai sekarang yang dijual sendiri cuman 3 pasang. Sisanya 6 pasang. 4 tulisan pertama. Ya, 4 tulisan pertama, terus ada yang PO lah. Cuman dikit, jualan sendiri ya. Ngirim barang sendiri. Banyaknya malah di toko semua ya. Toko semua. Emang fokusnya dagang tuh di toko. Nah ini kan menarik nih. Panatnya. Kalau brand lain mungkin lebih fokusnya tuh gimana caranya kita bisa menjual produk kita sendiri dulu, apa terus ibaratnya meningkatkan awareness produk kita tuh dengan caranya sendiri dulu, dengan brandnya sendiri. Tapi kalau Maneh tuh malah justru pakai fasilitas dari toko yang udah lebih besar dulu kan ibaratnya. Jadi awareness dari customer Maneh tuh dibangun juga secara nggak langsung sama toko-toko ini kan, bener nggak? Benar. Justru kita tuh nggak mau sold out. Iya. Kalau sold out hilang dong dari pajangan. Iya. Nah makanya suka aneh juga kalau menurut orang ya, udah nggak relevan zaman sekarang tuh kayak sold out gitu, kecuali buat special edition ya yang cuman misalkan versi kolaborasi Pana sama misalkan sama Masako mana ya, Masako boleh. Masako boleh ya. Teh kotak juga boleh, teh kotak. Nah misalkan Pana kolaborasi sama teh kotak, bikinlah sepatu dan cuma 5 piece ya harus habis, itu nggak mau harus habis. Kalau nggak berarti kan tandanya responnya jelek gitu kan. Betul. Tapi kalau tingkatan produk yang basicnya ini, yang si Senua ini emang harus ada terus. Benar. Kan biar mana cash flow-nya ada juga lah. Nah yang salah dari beberapa ibaratnya apa ya, pengusaha baru yang di bidang clothing, maksudnya nggak cuma sepatu juga dia yang kaos nih. Ini yang tangan kanan ada banyak yang pada baru mulai brand. Nah ini tuh mereka masih pemikirannya tuh kayak ibaratnya limited edition, tapi menurut orang produknya tuh ibaratnya ya produk kaos general. Kan yang kayak gitu tuh ibaratnya udah orang nggak akan benar-benar mau limited edition terhadap produk itulah ibaratnya. Harusnya sih si para pengusaha yang baru ini tuh misalkan produknya udah kejual separohnya, itu tuh harusnya udah warning. Wah ini harus udah mulai produksi lagi biar stoknya tetap ada, cash flow tiap bulannya ada. Salahnya ini misalkan produksi 2 lusin dan habis di sebulan pertama, udah bulan kedua nggak dagang apa-apa, jadi di bulan kedua omsetnya 0 ibaratnya. Justru yang sulit dari ngebangun usaha itu adalah gimana caranya si bisnis kitanya tetap ibaratnya tetap struggling. Benar. Dengan kita tuh menyiapkan stoknya, penjualannya segala macam. Nah ini balik lagi ke target Maneh yang lokal brand dan para pecinta lokal brand ini nih Din. Menurut Maneh, industri sepatu di Indonesia kayak gimana sih sekarang? Apakah masih semenjanjikan dulu atau udah makin persaingannya berdarah-darah gitu ibaratnya? Sebenarnya sih kalau industrinya mah sehat-sehat aja ya, karena banyak brand baru. Cuman emang nggak bisa dibohongin, banyak juga brand yang bangkrut sebenarnya kan. Kalau dibandingin sama 2018, jauh banget 2020 sama 2018. 2018 mah nggak usah pakai IGS juga habis. 20 pasang juga sehari bisa kejual. Dulu 2018. Kesini kan udah nggak bisa kayak gitu. Udah mah persaingan makin banyak, orang yang jago desainnya juga makin banyak, belum toksik-toksiknya, customer, belum drama-dramanya. Ya,
masih bagus sih. Cuman emang akhirnya balik lagi ke segmen sih. Ini mau ngomongin sneakers yang mana? Mau sepatu lokal yang mana? Kan kalau misalnya kita ngomongin sepatu lokal pabrikan, misalnya kayak gini sih sebenarnya. Kalau misalnya mau ngomongin penjualan brand lokal turun, kan nggak juga. Brand sepatu kayak Pladeo, yang sepatu cewek, kan tinggi-tinggi aja, rame-rame aja. Sandal lokal tuh tidak diminati. Yongki Komaladi, rame-rame aja di Jogja. Kan akhirnya baik lagi ke segmen sih. Cuman untuk yang segmen ini nih, yang di Instagram, pasarnya pun Instagram, udah susah. Dagang sarang tuh. Sebenarnya minat belinya masih banyak, Din. Cuman mungkin sekarang sellernya lebih banyak. Ibaratnya udah banyak banget brand yang menjual sepatu memakai nama lokal brand lah ibaratnya. Kalau dulu kan orang kaget lah, pasti kan, anjir ini Kompas gitu kan, sepatu lokal mirip Vans. Padahal kan Vans juga sebetulnya produksinya di Indonesia juga kan. Orang mulai mencari-cari, apalagi sih brand lokal yang baru. Dulu sih cuma dikit, kalau sekarang kan ibaratnya kayak Brodo aja kan, udah bukan sepatu kulit doang sekarang. Jual sepatu Brodo juga. Iya, akhirnya bikin pre-order juga, Brodo. Bikin pre-order juga. Gak apa-apa. Rezeki mah ada yang ngatur. Tapi gak masalah pre-order. Bagusnya Brodo tuh, kalau menurut orang, dia bisa beradaptasi. Maksudnya, dulu kan lagi ramenya sepatu kulit. Dia bikin sepatu kulit, bikin yang kualitasnya terbaik lah, sama brandingnya terbaik, sampai kolaborasi sama Bambang Pamungkas. Mana kepikiran tuh sama Bambang Pamungkas, Brodo mah kepikiran. Kayaknya Febri Haryadi aja. Sorry to say, harga diri. Nah, terus pas lagi rame sepatu kanvas, Brodo juga bikin sepatu kanvas. Benar. Kan adaptasi. Tapi marketnya masih menerima, bener nggak ngomong. Benar. Brodo bikin sepatu kanvas, tetap sepatu kulit dong. Ini tetap gue pada beli. Tapi kan kalau sepatu nggak gitu cara brandingnya. Beda sama kaos. Beda. Kalau sepatu tuh Brodo tuh kan, kalau kita ngomongin Brodo yang diingat pertama kali tuh manly-nya kan. Mau bikin sepatu sport asal manly juga masih kerasa Brodonya. Yang penting itu kerasa brandnya lah. Berarti brandingnya Brodo nih udah benar-benar melekat sama istilah ini sepatu cowok banget lah gitu. Cowok banget lah. Tapi selama si brand tuh megang kunciannya lah. Nah, betul sih. Identitasnya, punya identitas. Mau bikin apapun juga jadi. Terjadi. Kayak Maternal lah. Nah, tuh. Mau Maternal bikin seragam SMA. Mau bikin seragam TK juga silakan. Maternal. Tuh, Maternal. Nah, ini yang miss di industri tuh ini. Brand tuh mikirnya produk, bukan identitas. Betul. Masih sebatas merek ibaratnya. Ya, keren-kerenan. Nama lah. Padahal mah brand bukan nama doang lah. Sebenarnya ini mah sotoinya Pana ya. Tidak mewakili Pana, Deng. Sorry, tidak mewakili Pana yang ini. Tapi ngomongin soal sepatu lokal, Din. Kalau menurut orang, Pana bagus soalnya beda lah gitu dari yang lain, bener nggak? Diferensiasinya ada gitu secara, maksudnya kita tuh nggak usah, dan maksudnya Maneh tuh selaku penjualnya pun nggak usah terlalu banyak ngomong, oh ya sepatu yang gue jual tuh depannya ada motifnya gini. Maksudnya tinggal dilihatin dari foto produknya, oh ini Pana, langsung gitu kan. Tapi nih banyak juga kayak sepatu yang brand-brand yang baru, mungkin yang lebih mirip sama brand yang udah ada. Ibaratnya kan sekarang kan yang kayak sepatu Kompas yang sama PMP yang warna hijau kan ada plagiatnya juga, anjir. Ya kan, yang mirip warnanya hijau terus kayak pakai tip X desainnya gitu kan. Ini kan sebenarnya jatuhnya plagiat atau enggak sih? Selaku mana nih apa yang udah nyemplung di industri sepatu? Nah, kan si ini tuh kok ceritanya Kompas versus Kampes. Kampesnya no? Nah, ya itu sih, yang hijau itu tuh nama brandnya Kampes. Jadi ada kopiannya tuh ada dua, bukan kopian, yang niat ngeparodiin Kampus sama Kampes. Ada lagi Kompas The Trail. Nah,
masalah plagiat atau enggak tuh akhirnya mah harus ditanya ke yang ngerasa punya originalnya. Di sini mah berarti ownernya Kompas. Ownernya Kompas ngerasa ini plagiat atau enggak, kelihatan lah. Kampes di take down. Hamin 1 rilis. Katanya sih di take down Instagram kan karena permintaan dari Kompas. Karena dianggapnya niru lah. Ya akhirnya bisa dianggap plagiat karena yang punya originalnya ngerasa keganggu. Beda lah sama konsep kalau misalnya parodinya Kamengski lah. Ya, emang Kamengski pernah digugat sama WC sedot WC kan enggak? Iya sih. Ibaratnya mau disebut plagiat atau enggak tuh gimana si brandnya memposisikan diri si brandnya sama targetnya ibaratnya. Kayak misalkan mungkin kalau yang si Tampes sama si itu tujuannya kan ke market si Kompas yang nggak dapat sepatu yang Kompas X PMP itu, cari yang mirip-mirip pada beli itu, jadinya kan lebih ke komersil yang bener-bener digenjot komersilnya. Tapi kalau misalkan memang konsep brandnya kayak Kamengski gitu-gitu, orang malah jadi apa emang pingin Kamengski? Emang Kamengski ada toleransinya ibaratnya. Ya ada toleransinya. Ibaratnya kalau branding dalam self branding, kita udah kenal sama orang yang senang bercanda, mau orang yang bercanda juga kita nganggapnya oh ini bercanda, tapi kalau orangnya nggak kenal terus tiba-tiba bercanda kan naon sih? Iya. Lu sokap gitu. Lalu sokap tiba-tiba ngajak bercanda lah gitu kasarnya lah. Nah, berarti kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semangatnya bagus Kampes, semangat terus Kampes. Rame sih, dagang sepatu tuh dagang paling aneh lah, banyak jegalannya lah. Yang orang menarik dari omongan mana itu tadi yang kata mana dia yang tahun 2018 tuh orang bikin sepatu tuh ibaratnya pasti laku lah. Benar. Tapi kalau sekarang kita agak bersaingnya lebih, ibaratnya kita bukan cuman nguatin di konsepnya, tapi kita nguatin di operasional juga, sepatunya bisa diproduksi dengan baik gitu kan. Nah, kalau dilihat di 2018 sepatu lokal tuh sesuatu yang baru karena orang tuh nggak kepikiran bikin sepatu lokal dan sendiri orang ada yang mau beli gitu kan. Kalau kaos kan udah hal lama lah ibaratnya, kaos, hoodie, kemeja udah ada brand lokal yang nggak dijual di Ramayana, ibarat orang sih biasa wae ya kan, tapi dan bisa bikin sepatu gitu lokal brand kan sesuatu yang baru. Dan makin kesini orang tuh udah makin biasa sepatu lokal. Iya. Cuma kalau di trace ceritanya mah awalnya tuh sepatu petir. Iya, World Division ya kan. Dari semenjak World Division versus Revenge Extreme perang dunia maya. Nah, baru mulai kedengerannya, ada sepatu lokal. Langsung nasionalis kita tuh terpanggil lah. Enggak, World Division tuh lebih dulu. Emang lebih dulu kok. Emang lebih World dulu. Division tuh lebih dulu. Jadi konsep petir tuh, yang Revenge Extreme tuh lebih telat daripada World Division. World Division lebih awal. Tapi kalau ditanya petir pertama tuh maternal justru. Iya benar, logonya kan gitu. Iya kan? Enggak, iya maternal tuh pernah bikin sepatu ada kayak petirnya gitu kan? Ada petir, tapi petirnya tuh bukan dari kulit sintetis, jahitan motifnya. Pinggirnya tuh jahitan. Nah, tapi maksudnya nggak jadi pendobrak lah, nggak jadi pendobrak pasar. Masuk World Division 2015, 2016 muncul brand lokal. Baiklah sebut Nah Project. Pecahan dari Brodo bukan sih Nah Project? Iya, katanya sih pecahan Brodo, katanya. Satu manajemen. Katanya sih gitu, teuing nggak sih, pokoknya katanya gitu. Nah Project naik 2017. Petir lagi, kalau nggak salah, Nah tuh 2016-2017, 2018 tuh mulai berubah tuh. Petir mati semua tuh. Ada yang bangkrut, ada yang ganti siluet, ada yang tetap konsisten. Muncullah Kompas, semua kanvas. Gitulah timeline-nya tuh gitu sekarang tuh. Makanya kita juga bikin semua ini tuh sebenarnya gambling. Petir tidak, kanvas bukan. Tidak vulkanis. Makanya ya alhamdulillah Panama ngeriuh dulu lah. Wayahan. Tapi mana
Udah banyak tokonya, Din. Ya, 10 sekarang tuh 10. 10 sekarang tuh. Mantep lah. Karena kita tuh emang pengennya dagang offline. Pana tuh. Lebih fokusnya di offline ya. Jadi di online-nya tuh lebih ke brandingnya doang gitu ya. Ya, kita di Instagram tuh cuma buat branding sama ngarahin calon customer beli kemana. Itu doang. Fungsi IG tuh sama bikin event-event lah. Event mewarnai, lomba mewarnai. Kemarin. Nanti ada di YouTube. Jangan lupa subscribe. Terus dia cuma buat gitu doang IG mah. Iya sih. Ngarahin customer. Bener juga, Din. Beberapa brand sekarang tuh lebih fokus di IG-nya tuh hard selling banget. Jadi orang tuh bener-bener jenuh. Jadi berarti kayak ada brand ya, satu brand tuh satu hari postnya bisa sampai 5 sampai 6. Orang jenuh. Tapi kalau misalkan kayak Maneh nih, misalkan ngepost sekali pasti orang ada tertariknya lah. Ini ngepost apa sih? Ada sesuatu yang baru apa gitu. Ya beda strategi sih, nggak salah lah brand kayak gitu juga nggak salah. Juga. Dari rezeki mah ada yang ngatur. Memang brand communication-nya kayak gitu, jadi di brand communication-nya di IG. Ya niatnya sekali post 4 gitu, 3 biasanya 3 biasa satu rendeng kan, jadi rapi. Tipnya rapi. Kan kayak Ventela kan gitu. Dulu 3 ada warna baru hijau, 3 post. Katalog kan akhirnya mah. Jadi katalog. Ini Din, masuk ke segmen terakhir. Ini kan banyak banget lah orang yang pengen memulai usaha sepatu kan, Din. Mana ada tips dan ibaratnya kesan-pesan nggak? Jangan sampai teralami sama. Jangan mulai. Karena susah. Dagang sepatu susah. Udahlah, nyerah aja lah. Udahlah. Udah ukurannya banyak. Dia harus minimal 39 sampai 44. 39 44. 1 2 3 4 5 39 40 41 42 43 44 6 size. 6 size. 4 warna 24 minimal 24 megang. Itu cuma kepegang satu-satu. Enggak sih, Ketang bercanda. Dagang sepatu rame kok. Enggak, Ketang. Enggak juga sih. Juga. Tipsnya ya. Yang pasti buat brand-brand clothing lah yang ingin tiba-tiba ke sepatu, mending mikir lagi. Karena dagang baju sama dagang sepatu beda. Ya udah kejadian lah beberapa brand gede juga, brand baju yang tiba-tiba jual sepatu. Nggak hype-hype banget gitu lah. Karena memang nyamain cara dagangnya, ya nggak masalah sih itu mah. Rezeki emang udah ada yang ngatur. Kalau untuk tips ya, kan kalau misalnya dagang baju tuh gini lah, tangan kanan kalau bikin kaos misalnya 12 berarti minimal 15 piece. Sablon gampang lah, cuma tulisan doang putih. Kira-kira beres berapa lama? Paling 2 minggu, 3 minggu. Nah, semua vendor juga rata-rata gitu lah ya, 2 minggu, 3 minggu kan ya. Sepatu enggak. Sepatu tuh enggak. Wallahualam. Sebenarnya kalau untuk brand baru tuh wallahualam. Ibaratnya kalau orang beli sepatu hari ini nih, sepatu Pana, itu bisa aja diproduksinya tuh tahun dari bulan Januari gitu ya baru beres. Bisa aja yang Januari. Bisa aja. Wallahualam. Sepatu tuh itu tuh baru masalah, itu tuh kalau kondisi udah nemu vendor tuh. Udah nemu vendor yang bisa ngerjain. Yang bisa ngerjain. Iya doang, tapi hasilnya kok hasilnya beda ya. Justru itu tuh karena sebenarnya kesalahan brandnya sebenarnya. Yang setelah orang tangkap ya. Karena ternyata yang ngedesain sepatu tuh mikirnya, ya sudah gambar sepatu. Kan kayak kaos, ya udah saya bikin desain untuk kaos. Jadinya pasti kaos, benar nggak? Benar. Pasti. Sepatu enggak. Kalau semua orang bisa desain sepatu, Hamam tuh nggak akan kerja. Mahal jasa Hamam tuh, nggak akan di kantornya dia sekarang. Karena beda caranya. Ini yang orang-orang tuh nggak ngerti, yang orang paham itu. Orang-orang tuh nggak ngeh. Iya benar. Bikin sepatu tuh bukan gambarnya doang loh.
bedanya Belum harus sama paham material. produksi kaos, kalau kaos tuh bentuknya pasti gini-gini lagi, maksudnya polanya tuh lengan, lobang gininya gini. Kalau sepatu, Cutting lah. lobang sepatunya aja belum tentu Bisa sama beda. dulu, bisa beda. Ditambah udah mah pinginnya banyak ribet. Brand baru ya, rata-rata brand baru sepatu tuh. Gambarnya nggak jelas. Betul sih. Jadi cuma pingin depannya kayak ini ya. Tapi cuttingannya kayak kompas deh. Tapi ini diganti jadi petir, kan bisa aja tinggal ngomong gitu. Kalau si AA produksinya kan siap bisa DP masuk ya. Sepatu nggak gitu. Oh beda. Sepatu mah nggak. Biasanya kalau nggak jelas ya udah tolak aja, ngapain. Malah karena mereka juga udah pengalaman lah. Udah pengalaman misalnya ya brand ini mah baru, belum tentu lanjut order. Iya sih. Jadi dari vendor sepatu tuh mungkin karena waktu produksinya juga yang lama, daripada buang-buang waktu ngerjain yang nggak jelas, mending yang jelas lah. Tapi dimaksimalin gitu. Mending gitu kan. Logika orang produksi mah. Mending yang mesen banyak lah, langsung 200. Mending itu yang dikerjain. Daripada bikin sampel satu, belum tentu laku. Belum tentu lanjut produksi. Jadi buat kalian yang mau usaha sepatu, mikir 2 kali dulu kalau misalkan kalian belum punya desain yang ibaratnya desain yang bisa dipakai untuk produksi. Jadi cuman sketch atau ini mau gini tapi nggak ada detail ukurannya segala macam, itu susah karena si vendor produksinya juga ibaratnya lebih pilih-pilih gitu. Ya udah, kalau bisa gitu kan terus dipaksain bikin pasti revisi ke depannya. Revisi sekali, 2 kali, 3 kali. Lama, mending produksi langsung. Gambar yang benar. Belum lagi kan kalau setiap orang tuh seleranya beda, benar sih? Ada yang nyebut misalkan kayak logo geledek di samping tuh, ini terlalu gede nih, geledeknya terlalu kecil. Tapi ada juga yang nganggap misalkan, ukuran segitu sih pas. Nah ini kadang nggak ada kecocokan antara si customer sama si vendornya, makanya bisa ukurannya malah terlalu besar, terlalu kecil, jadinya nggak pas. Mau direvisi sampai lebih dari 3 kali pun pasti nggak akan sama-sama cocok. Akhirnya apa? Pasti di ending-endingnya si customer atau salah satunya lah, kalau nggak si customer, si vendor produksinya ada yang ngalah. Ya udahlah, apa duitnya di refund, apa si customer yang nerima, ya udahlah gini aja Kang. Saya juga bingung daganginnya. Akhirnya kan menjadi hubungan yang nggak bagus antara vendor sama customer. Susah lah. Nah, itu. Belum nanti jualan juga, emang bisa jualnya kan susah. Sekarang mah. Asli. Hanya IG Ads sudah oke. IG Ads tuh emang benar paling murah. Tapi 20.000 per hari itu tidak disarankan. Bahkan oleh Instagramnya pun mungkin Anda tidak akan mencapai target Anda. Ada warningnya. Harus mahal kata Instagram juga. Yang paling penting dari marketingnya tuh kontennya dulu. Iya sebenarnya kontennya dulu sih. Kontennya dulu. Soalnya percuma misalkan satu nggak ada diferensiasinya, terus tapi kita gembor-gemborin iklannya sampai budgetnya 500.000 juga mau ngapain? Ya. Efeknya nggak akan maksimal karena si target marketnya juga nggak jelas gitu. Benar. Ada nggak tips terakhir Din buat yang pada mau usaha sepatu? Kalau nggak punya uang, terus tetap ingin maksa bikin brand sepatu, nabung. Karena ini udah bukan tahun 2006. Karena produksi sepatu mahal. Sesuatu yang murah. Ya, udah nggak zaman lagi bikin brand modal 600.000 tiba-tiba jadi 3 miliar. Itu mah oji sana. Leluhur sesepuh yang bisa ngerasain kayak gitu, kita mah udah nggak bisa. Nabung dulu sampai cukup nih, bikin selusin. Tapi orang setuju deh nama maneh yang ini, soalnya banyak juga ya kayak misalkan media-media lokal brand dan yang ibaratnya motivasi bisnis tuh banyak yang ngepost foto Bob Sadino ngomong modal usaha adalah dengkul. Nah ya kan maksudnya kumaha, apa dengkulnya dijual atau kumaha kan dia? Padahal kan jadi kuli, maksudnya Anda jadi kuli dulu.
sudah terkumpul uangnya, buatlah usaha. Usaha. Itu maksud dengkul tuh. Jadi tidak, kalau menurut orang juga memulai usaha tuh modal tekad wajib ada lah. Terus idenya harus ada, tapi duit juga sesuatu yang penting zaman sekarang. Kapital juga harus ada. Harus ada. Ibaratnya kita tuh kan bukan tes ombak gitu kan. Iya. Kecuali Ya, mana terjun emang lah pemain gitu. surfing gitu. Iya, kecuali ingin bermain ombak aja, Main tes banyak ya. cek ombak aja silakan. Silakan membuang-buang Ya. uang. Tapi kalau mau diseriusin mah ya Nggak bisa, sebenarnya pakai uang dikit tuh nggak bisa. nggak bisa. Makanya dulu modal berapa, Din? Yang mana? Yang inilah yang Pana. Oh, Pana. Dari orang pribadi ya. Yang pribadi. Kan ownernya ada 5. Oh, udah 5 nih. Orang pribadi itu cuma 900.000. Kenapa Itu Pana pun ngomong Dengerin dulu. Modal orang tuh 900.000. Itu pun dipakai beli HP Advan buat jadi admin. 0 dong. Tapi modal awal Pana tuh di 2 digit lah. 20 ke atas. Jadi buat kalian yang nggak punya duit tapi pengen usaha sepatu, carilah teman-teman yang punya duit dan bisa mendesain. Ya, buatlah koneksi sebaik mungkin. Yes. Beli HP, isi pulsa, hubungi. Ya orang 900.000. Tapi ya nggak masalah kan. Kalau itu kan internal mana ya, mungkin ada tuh bagian saham kumaha. Oh iya. Karena modal dari mana cuma 900.000. Ya kan gimana lagi? Karena dibanyakin modal juga percuma sebenarnya. Kan lihat kapasitas maksimum produksi. Jadi Uang modallah ya. secukupnya. Ya secukupnya lah. Kalau kelebihan nanti malah jadi biaya umum kan, duitnya leungit gitu ibaratnya. Ya malah disimpan di rekening terus muternya lama. Ngapain? Mending pakai buat apa kek? Mending usaha masih secukupnya aja, sesuai target, sesuai kapasitas maksimum produksi. Gak usah maksain. Oke, jadi buat kalian yang pengen usaha sepatu, ada beberapa tips tadi dari Udin. 1 nih, masalah desainnya harus kompatibel untuk produksi, itu yang penting. Yang kedua nih masalah modalnya, karena modalnya kalau buat produksi, untuk produksi sepatu itu nggak kecil tapi dominan yang besar. Nah tapi kalian yang mau usaha sepatu jangan karena omongan Udin jadi patah semangat gitu. Betul. Kan buktinya Coba aja dulu. Udin bisa dengan modal 900.000 tapi membangun brand yang modalnya 20 juta, itu selalu ada jalan. Tuh ada jalan. Gojek aja dulu. Shout out Gojek. Oke. Ini kayaknya kita sudahi aja, Din. Oke. Terima kasih banyak, Siap. Din. Yo. Selamat Din. Terima kasih tim Pana yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.